Hai, gimana kabarnya? Baik kan? Aku pengen cerita nih. Aku tuh pernah bilang seminggu yang lalu, bilang kalau hal baik yang waktu itu saya punya bisa berubah jadi kesedihan besar. Di minggu berikutnya, ternyata kemungkinan itu jadi kejadian, benar-benar jadi kesedihan. Saya jadi nyesel bilang kayak gitu. Coba aja saya bisa ngulang seminggu sekali lagi. Tapi perjanjiannya jarum jam harus berjalan lebih lama dari biasanya. Karena ada beberapa momen yang ingin aku kasih formalin. Tapi beberapa momen begitu lebih cepat dari yang saya bayangkan. Ini tuh kayak nonton konser, tapi gak sempet ngevideoin karena terlalu menikmati momen itu. Nah, kira-kira itu yang lagi saya rasain. Ya tapi mau gimana ya? Sedalam apapun keinginan saya untuk mengulang seminggu lalu, kali ini kayaknya semesta gak bisa nurutin deh. Rasanya kayak apa ya? Rasanya tuh saya udah terlanjur jalan cukup jauh, terus tiba-tiba saya disuruh pulang. Padahal saya lagi senang-senangnya. Tapi saya harus ingat bahwa perjalanan manusia memang tentang berangkat dan pulang. Jadi ya udah saya pulang. Dan sebenarnya kadang pulang itu bisa menuntut kita untuk mulai lagi dari awal, untuk mulai segala hal yang baru. Walau nggak ada yang pernah tahu betapa susahnya melewati malam itu sebelum hari berganti. Malam yang penuh dengan tisu di meja. Saya jadi pengen tanya deh ke kalian. Kalian tuh pernah gak sih merasa sedih tapi gak tahu apa yang disedihin? Karena dari lubuk hati kalian itu tahu yang buat sedih itu sebenarnya gak bener-bener buat sedih. Bahkan gak maksud untuk buat sedih. Karena cuma kenyataan yang bisa nerima, yang gak bisa nerima. Itu tuh sifat manusia yang saya benci. Sifat saya sendiri. Yang rasanya itu pengen ngutuk diri sendiri. Jadi karpetnya Aladin aja. Biar bisa terbang kemana-mana dan gak usah jadi manusia. Tapi gak apa-apa deh. Beberapa masalah emang sering diakhiri dengan ya udah deh, mau gimana lagi. Padahal pasti tetap kepikiran karena gimana ya. Ini gak tahu sih aku doang. Apa kalian pernah merasain kayak gimana ya, kayak merasa senang akan sesuatu, tapi rasanya rasa senang yang sebenarnya sama aja kayak rasa senang seperti pada umumnya. Tapi rasanya kayak beda, kayak baru pertama kali ngerasain gitu. Rasa senang yang gak akan kalian temuin dimanapun, di tempat manapun, kecuali di situ. Sampai kalian bangun di suatu pagi dengan semangat, gak sabar buat ngunjungin rasa senang itu lagi. Ketika kalian balik ke situ, tempat itu udah gak ada. Tapi dari kejadian yang telah terjadi akhir-akhir ini, saya jadi mikir, kalau ternyata logika itu punya cara kerja yang sama kayak ketulusan. Mereka ternyata punya hubungan selaras. Misalnya kayak saya itu rindu sama seseorang, tapi tidak harus bilang kalau saya rindu. Cukup merasakan rindu itu, cukup biarkan perasaan itu lahir begitu saja, kita biarkan perasaan itu menyakiti kita. Padahal kita bisa aja loh mengutarakan semua, tapi gak kita lakukan. Karena yang kita ingin lakukan adalah merasakan. Masuk akal kan ternyata? Masuk ke logika untuk menyelamatkan hati sendiri dengan gak sok tahu, mengangankan banyak hal yang gak mungkin terjadi. Iya gak sih?
Apa saya doang yang kepikiran sampai situ? Ya walaupun masih banyak sedihnya dibanding senangnya. Cuma setelah kepikiran, gak semua perasaan harus diutarakan. Gak semua perasaan harus dipaksain. Dan gak semua tentang perasaan harus jadi harus. Ya namanya juga perasaan ya, yang diciptakan untuk kita rasakan. Kenapa sih kita sering kelewatan kalau jadi manusia? Kenapa kita suka sedih kalau apa yang kita suka gak bisa balik? Kenapa kita sering gak suka kalau orang yang ngebuat kita bahagia malah ngebahagiain orang lain? Dasar manusia. Itu tuh kenapa alam semesta ngasih kita senang banyak-banyak. Ya karena kita sering lupa jadi manusia kalau lagi senang. Kadang keadaan yang udah baik-baik aja suka kita bikin jadi masalah dengan ekspektasi yang enggak. Ya berarti ketulusan bukan berarti mengembalikan, tapi tentang menerima. Iya, menerima. Menerima semua kesedihan, rasa sakit. Rasa sakit itu pun dari bentuk ketulusan. Memaafkan. Dan saya tahu sih karena gak semua orang bisa memaafkan semua itu. Kalian mau tahu gak? Yang jahat itu bukan orang lain, tapi ekspektasi kita sendiri. Dalam setiap perjalanan cerita seseorang, satu-satunya di dalam penjahat cuma ekspektasi kita doang. Kalau di Jurassic Park, sosok T-Rex itu sebenarnya isi kepala kita sendiri. Gak ada yang lebih nakut-nakutin ketimbang diri sendiri. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke? Makanya semakin dewasa, saya semakin belajar untuk mengikhlaskan. Kayak ya udahlah. Kalau mau buat saya senang silahkan. Kalau mau buat saya sedih juga silahkan. Bahkan sama diri sendiri aja saya gak berekspektasi. Itu bentuk saya gak mau jahat sama diri saya sendiri. Oke? Mungkin sampai sini cerita dari saya. Dicoba ya. Dicoba untuk gak selalu bergantung pada rasa senang. Oke? Terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Saya pamit ya. Dadah.